Halo, selamat pagi semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama pasangan saya adalah Ferry. Satu hal yang saya kagumi dari Ferry adalah dia orangnya tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Ya, pasangan saya ini namanya Agus. Satu hal yang saya kagumi adalah sikap kesederhanaannya. Ya, kami menikah sudah 17 tahun dan kami dikaruniai dua orang putri, yaitu Mafa dan Falim. Pada kesempatan ini kami akan sharingkan bagaimana Tuhan sebagai jalan kehidupan kebenaran yang kami rasakan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan menghadapi situasi sekarang ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang muncul. Banyak rencana-rencana kita yang gagal, baik dalam bidang pendidikan anak-anak, di dalam pekerjaan, juga dalam banyak hal. Banyak rencana-rencana yang tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu pun di dalam pekerjaan saya juga mengalami masa-masa yang sulit sekarang ini. Karena teman-teman saya yang adalah teman-teman dari PT-PT yang lain yang membantu pekerjaan saya sehari-hari sekarang dihapuskan. Mereka yang biasanya membantu menyelesaikan pekerjaan saya diputus kontraknya. Nah, ini membuat saya menjadi sangat sedih, prihatin. Terlebih teman-teman saya banyak yang tidak bisa menjalani kehidupan ini karena perekonomian keluarganya yang susah. Karena suaminya sudah tidak bekerja dan yang dirumahkan sampai batas waktu yang tidak tentu. Belum jelas waktunya kapan akan selesai. Ini membuat saya menjadi khawatir jelas, takut, dan yang pasti gelisah. Karena saya harus menjalani semua itu, apakah nanti saya sanggup menjalani hidup seperti ini yang biasanya lancar, smooth, sesuai dengan rencana, sekarang berubah total. Dalam situasi seperti sekarang ini, pengalaman saya saat dulu kami berdua ikut weekend MA, Match Encounter, sangat membantu kami, sangat membantu komunikasi kami berdua. Saya yang sangat merasakan kekhawatiran, ketakutan, bahkan sangat-sangat khawatir ya, karena memang bagaimanapun juga di dalam kondisi seperti itu keluarga saya harus tetap saya jalani. Saya ajak Ferry berkomunikasi ala EP ya waktu itu kami dapatkan, yaitu mengkomunikasikan perasaan-perasaan saya pada Ferry. Kami berdua mengambil waktu yang khusus, kami duduk berdua mulai mengungkapkan perasaan-perasaan saya pada Ferry secara jujur dan terbuka. Karena hanya dengan begitulah saya bisa, paling tidak saya lebih tenang menjalani hidup ini, dan berdua saling mengungkapkan perasaan, saling mendengar dan mendengarkan, itu mendekatkan kami berdua. Nah, di dalam dialog kami saya juga jadi tahu ternyata Ferry itu juga punya perasaan, ya perasaan negatif ya. Ternyata dia juga khawatir, dia juga merasakan kejenuhan, harus di rumah berlama-lama, nggak boleh kemana-mana serba dibatasi. Dalam dialog kami juga saling mengingatkan bahwa dalam situasi sekarang ini yang bisa dibilang situasi yang berat, kami saling mengingatkan bahwa kita tetap harus bersyukur menjalani hidup ini gitu. Mensyukuri segala sesuatu itu mudah dikatakan, tapi nggak mudah untuk diterapkan. Tapi karena kami saling mengingatkan, ternyata dengan bersyukur kami bisa menjalani hidup ini dengan lebih mudah dan lebih ringan gitu ya. Dan ungkapan syukur kami wujudkan dalam kehidupan rohani di dalam keluarga kami. Kami berempat bersama anak-anak menentukan waktu khusus, kami bilang dengan prime time. Kami ambil waktu khusus untuk duduk bersama, berdoa dan membaca sabda Tuhan. Dengan membaca sabda Tuhan, merenungkannya di dalam prime time kami dapat menemukan bahwa dengan Tuhan, dengan menghadirkan Tuhan, selalu menghadirkan dalam keluarga kami, membuat kami menjadi lebih tenang. Semula yang kami rasakan, terutama saya sangat merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Saya menjadi lebih tenang menghadapi dan menjalani. Karena dengan menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kami jadi mempunyai kekuatan dan harapan. Dengan kekuatan dan harapan yang ada itu membuat kami lebih ringan menghadapi semua itu. Dan kami percaya, kami yakin bahwa di dalam peristiwa apapun, apalagi peristiwa yang berat sekarang ini, menghadirkan Tuhan ini adalah salah satu jalan yang kami ambil. Karena Tuhan memang adalah jalan kebenaran dan hidup, dan memang benar kami jadi hidup kembali gitu. Yang awalnya kami takut menjalani hidup, jadi kami jadi lebih greget kembali untuk menjalani kehidupan ini.
Kalau kamu gimana Fer menghadapi situasi sekarang ini? Iya, pastinya ya ada perasaan khawatir, cemas gitu ya untuk menghadapi situasi sekarang ini. Terlebih aktivitas-aktivitas kita yang biasanya kita jalani dengan lancar gitu sekarang terhambat gitu. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga gitu yang harus benar-benar teliti membagi kebutuhan-kebutuhan itu kita harus nyetok gitu kan, nggak gampang untuk keluar sekali waktu ada kekurangan, tapi harus bisa hemat-hemat juga gitu. Nah, kalau kekhawatiran saya dia cuma 9 jam bekerja, sekarang mengharuskan dia 12 jam kerja gitu. Meskipun sistemnya on off, jadi hari ini masuk, besoknya libur gitu. Ya ini salah satu cara juga untuk meminimalisasi kontak dengan orang luar gitu. Tapi dengan situasi bekerja ini juga saya khawatir gitu sama kesehatannya Agus gitu. Ini pasti berpengaruh sama imunitas kekebalan tubuhnya dia gitu situasi pekerjaan sekarang ini gitu. Apalagi dia kan yang kontak di luar gitu. Kalau kami, saya dan anak-anak bertiga otomatis tetap tinggal di rumah gitu. Ya jenuh juga sih, bosen gitu kan. Biasanya kami bisa keluar, bisa aktivitas di luar gitu. Sekarang setiap aktivitas ya mau nggak mau harus dikerjakan di rumah gitu. Ya kejenuhan itu yang saya sadari agar tidak berpengaruh terhadap mental dan kondisi fisik kami gitu. Makanya ya kami siasati untuk ngisi aktivitas di rumah tuh bareng-bareng gitu ya. Anak-anak yang sekarang sudah SMA dan SMP mereka udah bisa diajak kerjasama untuk bikin panganan di dapur gitu kan. Mereka berkreasi, kami juga bebersih bareng di rumah, kadang olahraga bareng di rumah gitu kan. Itu selain meningkatkan imunitas tubuh kami juga kami jadi sering bersama-sama di dalam rumah melakukan segala kegiatannya. Ya cara kami untuk tetap enjoy dalam situasi sekarang ini. Namun ternyata kebutuhan fisik itu juga bukan satu-satunya yang perlu kita perhatikan sekarang ini. Justru kebutuhan imunitas rohani pun juga mesti kita hidupi gitu. Ya itu kami rasakan pada saat kami mulai kita bersama menjelang pekan suci kemarin kan kita mulai diharuskan di rumah untuk misa streaming ya kan. Yang pada awalnya kami merasa itu benar-benar pas lagi galau-galau banget itu, sedih gitu kan, harus misa di rumah. Terus anak-anak yang tadinya sudah ditugaskan untuk misdinar dalam mengisi pekan suci mereka tidak bisa. Awalnya ya sedih banget gitu karena memang harus melakukannya di rumah, tapi dalam situasi ini ya kita harus menerimanya gitu. Nah ini mungkin titik awal kami mulai menghidupi kehidupan rohani kami gitu. Jadi setelah misa streaming pekan suci itu Agus ngajak kami bertiga untuk novena. Waktu itu novena yang awalnya anak-anak karena waktu itu menjelang PTS gitu, penilaian tengah semester. Nah ternyata setelah 9 hari selesai novena kami jadi ketagihan yaudah yuk kita doa lagi gitu. Nah akhirnya kami setiap jam 9 malam sekarang puji Tuhan sampai saat ini kami menghidupinya, berkomitmen untuk jam 9 malam itu kita beribadah dan juga ada doa juga sambil membaca bacaan hari ini gitu. Dan ini sangat menguatkan banget gitu, menguatkan kami gitu, dan juga kedekatan kami dengan anak-anak pun juga semakin terjalin gitu. Anak-anak yang tadinya kalau bukan pandemi ini ya kami susah banget untuk beribadah berempat gitu bareng-bareng gitu kan. Jangankan beribadah, doa bersama berempat aja kadang waktunya tuh nggak sinkron, yang satu masih ngerjain tugas, yang satu masih ronda, yang satu masih kerjaan rumah gitu. Tapi kali ini kami bisa berkomitmen. Nah bacaan hari ini benar-benar kena banget di saya gitu kan, sangat hidup dan nyata saya rasakan gitu kan. Tuhan kan bilang ya janganlah gelisah gitu kan, percayalah padaku gitu, di rumah Bapakku sudah disediakan rumah bagimu gitu kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah memaknai itu sangat membuat saya tersemangati terlebih pada situasi sekarang ini gitu. Kita tahu sendiri kalau yang rumah yang sempurna, kekal dan abadi itu ya adalah di rumah Bapa sendiri gitu. Tapi rumah yang kita tempati sekarang bersama keluarga kita, anak-anak dan pasangan kita adalah rumah kita untuk menghadirkan perjumpaan kasih gitu. Kita bisa saling mengasihi sesama anggota keluarga, kita juga bisa saling memperhatikan gitu. Dengan adanya perjumpaan kasih yang kita bina di dalam keluarga kita, relasi kita, kami maknai sebagai keterbukaan. Kami membuka hati untuk hadirnya Tuhan dalam
perjumpaan dengan kami gitu. Kami juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam relasi kami gitu. Kita juga bisa melihat kehadiran Tuhan itu di dalam wajah anak-anak kita, di dalam wajah pasangan kita gitu kan. Itu dengan kita lebih setia untuk menghadirkan Tuhan di dalam relasi kita sehari-hari. Itu adalah satu-satunya kebenaran dan sumber kehidupan bagi kita semua, bahwa kita pun juga harus membangun imunitas rohani itu agar kita pun juga semakin teguh. Nah, terutama ya seperti situasi sekarang ini ya, menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, itu tidaklah gampang gitu. Tapi kita harus memiliki harapan dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti merencanakan hal yang lebih indah, hal yang pasti, karena Dia memiliki kepastian kebenaran dan juga sumber kehidupan bagi kita. Itu sharing-sharing dari kami bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. We love you. We need you.